Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Dan di pagi atau di sore hari ini kita kembali berjumpa untuk yang ketiga kali ya, saya ke Bali ini. Dan sore hari ini kita akan mengkaji sebuah buku yang sebetulnya ini dari ceramah saya di Blok M, kemudian ditranskrip oleh sebagian teman-teman di Jakarta dan dijadikan buku. Ya, dan bahasanya ngeplek seperti apa yang saya sampaikan di ceramah. Jadinya belum sempat diedit. Tentang dahsyatnya cinta. Cinta itu memang dahsyat, akhi. Kenapa? Karena tanpa cinta kita tidak akan bisa hidup. Antum pengen kawin karena ada cinta, ya nggak? Antum makan karena ada cinta. Semua aktivitas kita yang kita lakukan itu berdasarkan cinta. Sebab kalau antum tidak suka kepada sesuatu, antum tidak akan mau melakukannya. Ya, bayangkan kalau antum tidak diberikan rasa cinta di hati. Antum gak cinta sama makanan, gak mau. Antum gak cinta sama pasangan, antum gak cinta sama, saya kira kita tidak akan bisa melakukan apapun juga. Tapi dengan adanya cinta itulah yang menjadi sebuah motor penggerak dalam hidup kita. Semakin kuat cinta kita kepada sesuatu, semakin kuat kita ingin meraih sesuatu itu. Orang yang sangat mencintai kedudukan, maka dia akan bersungguh-sungguh mencari kedudukan itu. Bahkan terkadang demi untuk mendapatkan kedudukan itu dia tidak peduli halal dan haram. Kenapa? Karena dia sudah sangat betul-betul mencintai kedudukan tersebut. Seorang pemuda yang dirundung cinta wanita, maka apa yang terjadi? Pikiran dia banyak seringkali tertuju kepada wanita tersebut. Dan keinginan kuat untuk bertemu dengan wanita tersebut, untuk meraih wanita tersebut kuat sekali. Kenapa hal itu terjadi, Pak? Cinta yang menyebabkan itu. Bahkan semakin kuat cintanya dia, semakin pikirannya akan bagaikan orang yang sudah mabuk kepayang. Antum pernah kan jatuh cinta dulu? Ya, dimana antum mabuk kepayangnya, bahkan mau makan ingat dia, mau minum ingat dia. Hal itu kenapa bisa terjadi ya akhwat Islam? Azakumullah ya. Karena cinta. Jawabnya semua karena cinta. Ada pengumuman sedikit, tolong jamaah yang memarkir mobil di depan masjid untuk segera memindah parkir mobilnya
karena menghalangi jalan. Sekali lagi mohon untuk jemaah yang merasa mobilnya ditaruh di depan masjid segera dipindahkan, ya. Karena ingat itu hak jalan. Hak jalan tidak boleh diganggu gugat dalam Islam, ya. Karena itu kepentingan umum. Kita lanjutkan. Jadi cinta itu bagaikan motor penggerak dalam hidup kita. Karena ada cinta itulah seorang manusia mau bergerak. Antum mau cari duit dari pagi kerja pulang sore, setiap hari begitu. Kenapa antum lakukan itu? Jawabnya karena kita menginginkan dan mencintai uang. Siapa yang diantara kita yang tidak cinta duit sih? Saya sama antum sama aja, ya. Kalau sudah melihat duit ya hijau. Semua orang tahu. Kenapa? Karena itu cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghiasi manusia kepada cinta hal seperti itu. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah." Dihiaskan kepada manusia cinta syahwat. Berupa apa? Wanita, berupa anak-anak, berupa harta yang melimpah ruah. Itu sudah fitrah manusia untuk mencintai hal-hal seperti itu. Dan Allah menciptakan cinta kepada syahwat itu untuk kemaslahatan. Kemaslahatan apa? Itu kelestarian hidup seorang manusia. Adanya antum cinta wanita atau lawan jenis, dengan adanya cinta itu antum mau menikah. Dengan adanya pernikahan akan muncul keturunan yang akan saling menggantikan satu sama lainnya, terus demikian sampai hari kiamat. Maka Allah menciptakan cinta antara wanita dan laki-laki untuk kemaslahatan kelestarian hidup manusia. Allah jadikan manusia cinta kepada syahwat makan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan dia. Jadi itu semua ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Tapi tentunya Islam pun dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menurunkan batasan-batasan daripada apa? Ya, cinta tersebut, ya akhwat Islam azakumullah. Supaya apa? Supaya cinta tidak menjadi malapetaka. Sebab cinta memang fitrah. Tapi ketika cinta itu tidak dibatasi oleh syariat, maka cinta akan berubah menjadi malapetaka. Akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Lihatlah. Sekarang kita akan melihat pertama bagaimana dahsyatnya cinta di dalam keimanan seorang hamba. Dalam kehidupan sudah saya sebutkan tadi contoh-contohnya, bahwa seorang manusia semakin besar cintanya kepada sesuatu, semakin kuat ia untuk meraih sesuatu itu. Demikian pula ketika seorang hamba betul-betul telah tumbuh di hatinya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah yang akan memberikan kekuatan yang besar ya akhi untuk beramal saleh. Cinta itu ya akhi azakumullah. Makanya semangatnya seorang hamba kepada amalan soleh itu ditentukan oleh rasa cinta dia. Semakin kuat cintanya, semakin kuat amalan solehnya. Semakin berkurang cintanya, semakin berkurang amalan solehnya. Maka kalau ada orang berkata, saya cinta Allah, tapi amalan solehnya kurang. Untuk sholat berat, pergi ke masjid, wah, seakan-akan sesuatu yang sangat memberatkan sekali. Sekarang kita akan membahas yaitu sebab-sebab munculnya cinta. Apa sebab-sebab munculnya cinta itu ya? Kenapa sih seseorang itu bisa mencintai sesuatu? Yang pertama, sebab yang pertama
Yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa sebab cinta itu ada 3 atau 4. Yang pertama, sebab yang bersifat fisik. Seperti misalnya kita melihat alam yang indah, pantai yang indah, atau pasangan yang indah, wanita yang cantik. Ini adalah sebab munculnya cinta yang bersifat fisik. Saya yakin antum kalau melihat perempuan cantik senang. Demikian pula wanita kalau melihat laki-laki yang ganteng senang. Karena memang sudah fitrah. Antum kalau melihat pemandangan yang indah pasti suka kan? Maka ini adalah sebab yang pertama. Tapi ingat kata para ulama, sebab yang pertama ini biasanya tidak langgeng, tidak lama. Sebab manusia itu punya sifat bosan. Antum sudah punya istri cantik, masya Allah, masih mikirin yang kedua. Ya Pak. Masya Allah, istri cantik, masya Allah, masih mikir gimana bisa kawin lagi yang kedua, ketiga, keempat. Ya. Antum tinggal di suatu tempat yang indah sekali, paling sehari 2 hari setelah itu bosan. Makanya sebab yang pertama ini itu cinta yang berdasarkan pada fisik tidak lama, tidak akan apa? Lama. Sebab yang kedua, nah ini yang merupakan sebab yang bersifat maknawi, yaitu kita mencintai seseorang, sesuatu karena makna yang terdapat padanya, berupa sifat-sifat yang masya Allah. Antum misalnya mencintai teman antum, walaupun dari sisi fisiknya ya payah lah, fisiknya sih ya kalau dinilai di bawah 5 lah, tapi karena akhlaknya yang luar biasa, ya, agamanya, ketakwaannya, maka antum jadi cinta kepada dia. Masya Allah, ini teman saya ini luar biasa ibadahnya, akhlaknya, kalau ketemu sama orang selalu senyum, supel bergaul, selalu membantu orang susah. Dia orangnya juga tawadhu, tidak sombong. Dia orangnya pemaaf. Masya Allah, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ini sebab yang kedua, dan sebab yang kedua ini Pak lebih kekal dibandingkan sebab yang pertama. Makanya Nabi SAW memfokuskan kepada sebab yang kedua ini dalam kehidupan rumah tangga. Nabi bersabda apa? La yakrahu mu'minun mu'minat fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istri bila ia tidak menyukai salah satu perangainya, ia masih suka perangai yang lainnya. Kalau kita tidak suka salah satu akhlak istri, kata Rasulullah, kita masih suka kepada akhlak yang lainnya. Artinya Nabi SAW seakan memberikan kepada kita bimbingan. Kamu jangan fokuskan melihat kekurangan yang ada pada istrimu, tapi fokuskan kepada kelebihan yang dimiliki oleh istrimu, yang kamu suka itu. Nah ini sebab yang kedua ini yang Rasulullah tekankan. Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena salah satu dari 4. Yang pertama karena apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua karena apa? Limaliha, karena uangnya, hartanya. Yang ketiga karena apa? Lihasabiha, karena harkatnya. Yang keempat apa? Lidiniha, karena agamanya. Apa kata Nabi? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Ambillah yang mempunyai agama, kamu akan bahagia.
Lihat Nabi SAW memfokuskan yang keempat. Apa itu? Din, agama. Walaupun memang terjadi perselisihan para ulama. Mana yang lebih didahulukan? Cantik dulu atau agama dulu? Abu Hanifah mengatakan apa? Saya cantik dulu. Jumhur mengatakan apa? Agama dulu. Kata Abu Hanifah, kalau agama bisa saya didik, tapi cantik saya tidak bisa didik. Kata Abu Hanifah, Anda menikah tujuannya apa? Menentukan pandangan kan? Sekarang kalau istri Anda, maaf, jelek, bagaimana Anda akan menentukan pandangan? Sehingga kata Abu Hanifah, bagi saya yang paling pertama cantik dulu. Buktinya lagi kata Abu Hanifah, istri para nabi semua cantik. Nabi Ibrahim istrinya Sarah. Sarah itu wanita tercantik di dunia. Istri-istri Nabi semuanya cantik. Aisyah, Hafsah, Sofiyah, Ummu Salamah, semua wanita-wanita cantik, semua nggak ada yang jelek. Makanya kata Abu Hanifah, saya cantik dulu. Agama nomor 2. Jumhur mengatakan, tidak, agama dulu, cantik nomor 2. Jumhur mengatakan dalilnya jelas, karena Nabi bersabda, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Cari oleh kamu yang punya agama, karena itu yang akan membahagiakan diri kamu. Imam Ahmad mempunyai trik yang bagus. Beliau berkata begini, upayakan yang kamu pertama tanyakan apa? Bagaimana cantiknya dia? Pertama, cantik atau tidak? Yang kedua apa? Bagaimana din dia, agama dia? Sehingga kata beliau, yang menjadi tumpuan kita menolak dia itu bukan cantiknya tapi agama. Jangan sampai kita menolak seorang wanita karena hanya sebatas apa? Tidak cantiknya. Supaya kita tidak menyelisih hadis, kata beliau. Sebab kalau misalnya kita menyelisih hadis, bahaya kan Pak? Ya, agamanya bagus, tapi sayang, saya nggak sreg sama wajahnya Ustaz. Apa saya perlu terima juga ya? Daripada, ya kalau seperti itu gimana ya? Ya. Agamanya bagus, cantiknya kurang. Berarti saya tidak seret, ya udah. Kalau sudah seperti itu, jawabnya Anda tidak seret, ya udah nggak masalah. Ya. Kalau memang Anda tidak suka dan memang itu tujuan nador. Nador itu tujuannya untuk lihat kira-kira kamu suka apa enggak. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan apa? Nador hanya boleh ketika kita mau menikahi dia saja. Adapun kalau kita tidak ada niat menikahi dia, tidak boleh. Ya akhwat Islam, azakumullah. Itu masalah fikih yang saya tidak akan bahas secara panjang lebar karena di luar konteks pembahasan kita. Ya. Yang jelas di sini Nabi SAW ingin menekankan kepada kita, Pak, bahwa hendaknya yang betul-betul kita jadikan tumpuan dalam cinta kita adalah apa? Di sebab yang kedua ini yang paling bagus. Ya. Karena agama, karena akhlak, karena din. Dan antum yang kalau sudah menikah dan antum yang sudah menikah, antum akan tahu sendiri dan merasakan, dan anda yakin antum sudah merasakannya, bagaimana akhlak wanita di hadapan seorang suami. Ketika wanita itu akhlaknya Masya Allah, pelayanannya sama suaminya pun Masya Allah, ya, bagaimana cinta istri kepada suami pun Masya Allah, pengorbanannya untuk suami Masya Allah. Biasanya perempuan yang seperti ini, Pak,
laki-laki suaminya pun buat kawin lagi berat. Iya. Banyak laki-laki yang merasa berat untuk menikah lagi karena melihat istrinya yang luar biasa. Seakan-akan si istrinya sudah bisa mewakili 4 wanita. Iya. Sehingga Masya Allah sudah tercukupi bagi seorang laki-laki itu. Nah ini tapi lihat, wanita cantik tapi akhlaknya bejat, agamanya jauh, sama suami senangnya melotot, sumpah serapah, marah-marah. Nggak lama tuh Pak. Iya, nggak lama, sebentar cerai udah selesai. Kenapa? Nggak punya din agama, nggak punya akhlak. Ya. Barangkali kalau kita punya istri yang seperti itu, akhlak jelek, agamanya jauh, mungkin rumah tangga kita bagikan neraka. Neraka buat hidup kita ya orang Islam, azakumullah ya. Makanya ya akhi, ya, dari situlah din agama. Ya, tapi Ustaz kalau saya dapat 4-4-nya gimana? Udah cantik, punya duit, ya, punya harkat, agamanya kuat. Wah, ini mah top banget Pak. Ya. Cuma masalahnya antum juga harus ngajar. Iya Pak. Ada ikhwan Masya Allah ya, syarat Sahih Bukhari untuk dapat akhlak susah banget ya. Seakan-akan dia paling ganteng di dunia sudah. La haula wala quwata illa billah. Nah ini sebab yang kedua. Sebab munculnya cinta adalah apa? Sifat atau maknawi. Dan sebab yang kedua ini lebih mengokohkan cinta daripada sebab yang pertama. Sebab yang ketiga, munculnya cinta apa? Adanya jasa. Adanya apa? Jasa. Kalau ada orang yang selalu memberikan kebaikan kepada antum, gimana rasanya? Ada orang memperhatikan kebutuhan antum. Masya Allah, antum belum punya rumah, dibeliin sama dia. Nih, uang buat kamu. Masya Allah, antum belum punya mobil, dikasih mobil ke antum. Masya Allah, antum belum punya pekerjaan, dikasih pekerjaan kepada antum. Kira-kira antum sama orang itu gimana? Pasti antum akan senang sama dia. Masya Allah, ini orang baik sekali. Bahkan kalau bisa antum cium kakinya, antum cium kaki. Betul kan? Sifat manusiawi. Siapapun manusia pasti dia akan mencintai orang yang suka berbuat baik kepada dirinya. Iya. Ini sifat yang kedua. Ini sebab yang keberapa? Yang ketiga. Sebab yang keempat yaitu fitrah. Cintanya anak kepada orang tua, fitrah. Cintanya orang tua kepada anak, fitrah. Ya. Ini suatu fitrah namanya, sulit. Antum punya sudah berapa saya? Nanti kita lanjutkan insyaallah ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita lanjutkan. Telah kita sebutkan tadi sebab 4 sebab munculnya cinta. Yang pertama apa? Sebab fisik. Yang kedua, sebab yang bersifat maknawi. Yang ketiga, jasa. Yang keempat, fitrah. Ketahuilah ya, ini adalah merupakan sebab cinta terhadap makhluk. Maka tentunya sebab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak terfokus pada yang kedua. Di mana mencintai Allah adalah sumber kebahagiaan. Tidak mungkin seorang hamba berbahagia
Tidak mungkin seorang hamba hatinya merasa tenang dan tentram kecuali dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai Allah segala-galanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang beriman hendaklah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta dari segala-galanya. Rasulullah SAW sabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah ia mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Dia tidak suka kembali kepada kekafiran sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya setiap kita wajib dan sangat wajib memperhatikan kadar cinta kita di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini yang selalu kita pikirkan adalah cinta makhluk, ketahuilah cinta makhluk tidak ada manfaatnya apabila tidak diikat dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, asyaratul la tanfa. Ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Di antaranya apa? Mahabbatul la tataqayyad bi mahabbatillah. Cinta yang tidak diikat dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta tidak ada manfaatnya. Islam azakumullah. Cinta akan bermanfaat di saat kita cinta untuk Allah dan karena Allah. Antum mencintai istri karena Allah, manfaat. Sehingga cinta antum berpahala di sisi Allah. Yang kedua, cinta karena Allah itu adalah merupakan sekuat-kuatnya tali iman. Nabi SAW sabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman itu cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Islam azakumullah. Maka dari itu ya akhi, setiap kita wajib memperhatikan kadar cinta kita kepada Allah sampai mana. Ini merupakan pusat perhatian orang yang beriman. Karena cinta itulah yang menentukan kadar kekuatan iman seorang hamba. Sudah saya sebutkan tadi apa Islam azakumullah. Tanda antum cinta kepada Allah, antum akan cinta kepada ibadah kepada Allah. Sahal bin Abdullah Al-Kusturi berkata, alamatuhu mahabbatillah mahabbatul Quran. Tanda cinta Allah adalah cinta Al-Quran. Siapa yang mencintai Allah, dia akan banyak baca Quran. Dia akan lebih cinta kepada Al-Quran. Maka akan terlihat, Pak. Sekarang tanya deh. Saya ini setiap hari berapa ayat yang saya baca dari Al-Quran Karim? Berapa ayat yang saya tadabburi dari Al-Quran Karim? Kalau ternyata setiap harinya hari-hari kita kosong dari membaca Al-Quran, jauh dari membaca Al-Quran, itulah kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama apa? Man ahabba syai' aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak mengingatnya. Antum ketika sangat cinta kepada istri akan sering ingat kepada dia. Semakin kita cinta, semakin banyak ingat. Maka ketika kita mengatakan saya cinta Allah,
tapi kita jarang mengingat Allah, itu sebetulnya hanya pengakuan di lisan sebetulnya. Kalau kita cinta Allah, kita akan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta Rasulullah, kita akan banyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Cobalah ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, setiap kita wajib introspeksi diri dan wajib berusaha supaya menumbuhkan rasa cinta di hati dia kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Bagaimana caranya saya supaya bisa mencintai Allah? Harus, ini perhatian kita yang harus kita betul-betul fokuskan dalam hidup kita. Yang pertama, supaya kita bisa mencintai Allah, kenalilah Allah. Kalau istilahnya orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Antum kalau nggak kenal nggak sayang. Kalau kita hanya tahu Allah pencipta langit dan bumi, sudah tidak akan tumbuh rasa cinta. Tapi ketika kita mengenal bagaimana namanya, sifatnya, bagaimana syariatnya yang sangat indah, semakin kita mengenal Allah, semakin akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini yang pertama yang harus kita lakukan. Kenalilah Allah melalui ayat-ayatnya. Kenalilah Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, Pak, yaitu kita harus mau betul-betul meluangkan waktu-waktu senggang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang memaksa jiwa untuk beribadah itu berat. Tapi siapa yang ingin senang di akhirnya, dia harus susah di awalnya. Itu sebuah kaidah kehidupan. Anda ingin susah, Anda ingin senang, Anda harus berlelah-lelah, bersusah payah di awal. Makanya kan ada peribahasa yang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau itu untuk mendapatkan dunia, maka untuk mendapatkan akhirat harus lebih dari itu. Kita ingin senang dengan mencintai Allah, berarti kita harus lelah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad pernah ditanya, "Ya Aba Abdillah, aku melihat engkau ini begitu lelah." Imam Ahmad menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu atau beribadah kepada Allah atau semuanya dalam rangka yang mengharapkan pahala di sisi Allah. Sampai kapan kau akan melelahkan dirimu, meletihkan dirimu? Kata Imam Ahmad, sampai aku yakin bahwa kakiku telah benar-benar menginjak tanah surga, baru aku akan istirahat, baru aku akan merasa tenang. Demikian pula kita ya, azakumullah. Memang ya ini berat, tapi insya Allah dibalik berat dan pahitnya itu akan ada sesuatu yang sangat nikmat sekali. Seperti antum minum obatnya pahit Pak, pahit. Tapi antum tahu kalau minum obat ini insya Allah sembuh. Maka antum akan sabar dengan getirnya, pahitnya obat demi untuk mendapatkan apa? Kesembuhan. Maka kita pun juga harus sabar menghadapi getirnya obat untuk kesembuhan hati kita. Nah, akal Islam azakumullah. Ini Pak, berarti kita harus membiasakan diri dengan ibadah agar kita tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Saya tidak ingin berkata kepada antum, sila beribadahlah antum 24 jam kepada Allah, Pak. Saya pun tidak akan berkata kepada antum, beribadahlah kepada Allah seharinya 8 jam seperti antum bekerja. Tapi saya hanya ingin mengatakan kepada antum bahwa ibadah itu tidak sempit, tapi ia adalah sesuatu yang luas, ya Islam azakumullah.
Siapa di antara kita yang satu harinya kita beribadah terus 8 jam? Tampaknya kita tidak akan kuat itu ya, Islam azakumullah. Tak mungkin. Tapi setidaknya kita punya kebiasaan. Harus punya kebiasaan. Manusia kalau dia tidak punya kebiasaan baik, pasti dia punya kebiasaan tidak baik. Kata Syekh Utsaimin, seseorang itu akan wafat di atas kebiasaan. Kalau antum membiasakan diri dengan main medsos, ya, Facebook, rajin untuk masuk, terbiasa. Kalau sudah terbiasa itu Pak, di saat satu hari saja kita kehilangan itu, seakan-akan ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Makanya lihat saja Pak, saking terbiasanya kita main Facebook, WhatsApp, ataupun yang lainnya, sampai-sampai mungkin yang pertama kali antum ambil bangun tidur apa? Bukan istri kan? Ya, HP. Ketika antum ketinggalan HP, apa perasaan antum? HP saya ketinggalan, gimana ini? Wah. Terkadang sesuatu yang kita tidak merasa khawatir dan tidak merasa ya kehilangan di saat kita tidak membaca Al-Quran di hari itu. Ini yang jadi masalah Pak. Ya. Kalau kita bisa ngobrol sama teman-teman kita di WhatsApp sampai berjam-jam, betahkah kita untuk bermunajat kepada Allah dengan jumlah seperti itu? Inilah menjadi sebuah pertanyaan kita Pak. Kalau ternyata subhanallah kita lebih mencintai sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hidup kita, terbiasa kita baca Quran, terbiasa kita membaca ilmu, wallah ini sesuatu yang nikmat dalam hidup ini dalam Islam. Nah inilah Pak, cinta. Berarti cinta itu harus ditumbuhkan dengan cara membiasakan. Kita tidak bisa membiasakan, susah payah. Kalau kita tidak mau berusaha untuk membiasakan kebaikan, kita pasti akan terbiasa dengan keburukan. Antum mau mana? Antara membiasakan kebaikan atau keburukan? Kalau antum tidak mau membiasakan keburukan, baiklah, baik biasakan kebaikan. Kalau antum ingin wafat di atas kebaikan, biasakan kebaikan agar kita wafat di atas kebaikan tersebut ya akhwat Islam azakumullah. Nah ini ya, berarti kita harus berjuang untuk bisa mencintai Allah. Harus berjuang. Berjuang bukan hanya untuk mencari duit, berjuang bukan hanya untuk mencari kiprah di dunia, tidak. Yang terpenting perjuangan kita bagaimana saya wafat di atas Islam iman gitu kan. Bagaimana saya bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Pernah enggak sih Pak kepikiran kenapa sih saya kok mau sholat tahajud berat sekali ya? Pernah enggak dipikirkan hal itu di hati kita Pak? Kenapa sih saya mau berzikir kepada Allah kok berat sekali? Pernah enggak itu dipikirkan di hati kita Pak? Kenapa sih saya untuk baca Quran berat sekali? Pernah enggak terpisihkan di hati kita itu Pak? Kenapa Allah jadikan berat kita untuk melakukan ketaatan? Pasti ada sesuatunya itu. Pasti ada sesuatu. Makanya ya azakumullah banyak di antara kita merasa tenang. Saya kok banyak maksiat, tenang-tenang saja. Kok kayaknya Allah tidak memberikan ujian kepada saya? Ya akhi, kalau antum merasa tidak diuji dalam diri antum, sekarang antum periksa hati antum. Kalau ternyata antum dijadikan berat kepada ketaatan, itu cukup sudah musibah berat buat antum dalam kehidupan. Itu tandanya cinta antum kepada Allah sudah mulai redup.
Makanya orang-orang munafik itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berat untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan Islam. Azakumullah. Nah inilah ya akhi. Ini hanya sebatas bahan introspeksi kita semuanya. Ya. Sudah sejauh mana cinta kita kepada Allah? Jangan hanya sebatas mengatakan saya cinta Allah, cinta Allah. Tapi ketika mendengar adzan, jogging 5 kilo kuat, pergi ke masjid 200 meter nggak kuat. Kenapa Pak? Ini sebuah pertanyaan besar. Kenapa? Sebabnya ya. Antum ngobrol kuat sampai semalaman, tapi baca Quran setengah lembar kayak 1 jam. Kenapa? Ada apa itu semuanya? Kalau hati kita sehat, kita menangis pasti Pak. Ya Allah, kok saya jadi begini? Maka setiap kita introspeksi diri, saya dan antum sama saja. Ingatlah, keselamatan kita pada hari kiamat tergantung pada keselamatan hati kita. Hendaklah dimakmurkan hati kita dengan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu insya Allah hidup kita akan tentram, tenang. Beda dengan orang yang hatinya disibukkan dengan cinta kepada makhluk Pak. Kata Ibnu Qayyim, ini perkataan Ibnu Qayyim bagus tuh. Orang yang mencintai sesuatu selain Allah, dia akan teradab oleh sesuatu itu. Antum kalau mencintai wanita, antum akan teradab dengan wanita itu. Sebab kalau kita mencintai banget wanita, misalnya wanita ya, tersiksa ketika jauh, tersiksa dengan kerinduan. Ketika dekat, tersiksa dengan kekhawatiran. Sehingga akhirnya tersiksa hidup kita dengan hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita mencintai Allah, wallahi tidak ada siksaan di hati kita. Yang ada adalah apa? Kebahagiaan, kebahagiaan. Masya Allah. Inilah ya hakikat hidup kita. Dan itulah cinta yang paling besar dalam kehidupan kita. Cintailah Allah. Dan berusaha terus cintai Allah. Dengan mentadaburi firman-firman-Nya. Dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun mencintai diri kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup, kita buka tanya jawab. Bagaimana cara istri mengajak suami agar lebih rajin beribadah, mengingat suami sudah lelah bekerja dari pagi hingga malam? Ketika diajak ngaji, ibadah lainnya dia menolak. Gimana ya caranya? Bu, kalau suami lagi lelah, jangan diajak beribadah. Kalau itu ibadah itu sifatnya sunnah. Udah tahu lelah, mas tahajud, kasihan. Udah tahu lelah, suruh baca Quran 1 juz, kasihan. Kalau suami lelah, suruh tidur. Mas, kamu sudah seharian bekerja mencari nafkah buat saya, dan itu ibadah yang besar buat kamu. Emangnya mencari nafkah bukan ibadah? Ibnu Abbas mengatakan mencari nafkah termasuk jihad. Pahala besar. Lelahnya seorang suami mencari nafkah untuk anak dan istrinya, itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lelahnya dia saja menggugurkan dosa. Makanya Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar apa? Ya Abu Bakar, alasta tahzan, alasta tansab. Hai Abu Bakar, bukankah engkau pernah merasa sedih? Bukankah engkau merasa lelah? Ma yusibu min musibatin, ma yusibul muslim min musibatin, min hammin, wala hazanin, wala nasabin, wala wasabin, illa kafarallahu biha khatayah. Tidak ada musibah yang menimpa seorang mukmin pun, kata Rasulullah, berupa galau,
sedih, capek, lelah, kecuali dengan itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Jadi kalau suami sudah lelah cari nafkah, ibu, biarkan dia istirahat. Barangkali istirahatnya lebih baik daripada ibadah yang dia paksakan. Barangkali istirahatnya dia justru bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia lelah cari nafkah, ibadah tidak, Pak? Ibadah. Lalu ia istirahat dengan niat saya supaya kuat mencari nafkah lagi besok. Istirahatnya aja udah niatnya luar biasa itu, Pak. Masya Allah. Maka dari itu, Ibu, ya, kalau suami lelah, suruh dia istirahat yang cukup. Dan ingatkan, Mas, setidaknya kalau kamu tidak tahajud, witirlah walaupun cuma 1 rakaat. Karena wasiat para salaf terdahulu, jangan sampai melewatkan malam. Ya, walaupun cuma witir 1 rakaat, lakukanlah. Nah ini, ya, biasakan suami ya berusaha bagaimana dia beribadah di saat dia sedang kuat, di saat dia sedang semangat. Ya, karena Nabi SAW melarang ya seseorang sholat dalam keadaan dia ngantuk. Nggak boleh. Kata Rasulullah, yusalli ahadukum wa huwa na'san. Janganlah seseorang dari kalian sholat dalam keadaan dia mengantuk. Nggak boleh, kata Rasulullah SAW. Fa idza na'isa ahadukum fi sholati falyarqud. Apabila salah seorang dari kalian ngantuk dalam sholatnya, tidur saja sudah. Bukan? Nabi mengatakan tidur aja. Ini dipaksa-paksain, udah ngantuk-ngantuk, ya. Dipaksa-paksain juga. Apa yang terjadi? Biasanya sih kalau enggak bacaannya salah melulu gitu kan. Yang harusnya sabbihis nyambungnya ke walaili idza yaghsha. Atau yang kedua, dia akan mencaci dirinya sendiri. Maka dari itulah Nabi tidak menyukai gaya ibadah seperti itu, Pak. Nabi bersabda, liyusalli ahadukum ala nasyatih. Hendaklah seseorang sholat dalam keadaan ia semangat. Nabi yang menyuruhkan begitu. Makanya kita pun juga, Pak, ya, untuk mendidik jiwa kita itu nggak bisa langsung blus, nggak bisa. Harus sedikit-dikit. Antum nggak biasa sholat tahajud, jangan langsung sholat 2 jam. Besok-besoknya kapok. Benar, Pak. Biasakanlah dulu, ya. Saya nggak biasa sholat tahajud. Saya hanya bisa 15 menit, alhamdulillah 15 menit itu lakukanlah. Cuma witir 5 rakaat, alhamdulillah. Asal langgeng tiap malam terus gitu. Nanti kalau sudah mulai terbiasa, tambah 7 rakaat. Mulai terbiasa, tambah 9 rakaat. Sampai 11 rakaat. Alhamdulillah. Nah itu yang harus dilakukan, ya akhwat Islam, azakumullah, ya. Bagaimana cara menasihati seorang istri yang membenci suaminya hanya dikarenakan satu hal yang telah lalu, tapi istri selalu mengungkit-ungkit. Ini wanita calon penghuni neraka seperti ini. Kok bisa gitu? Ya Nabi yang mengabarkan. Nabi bersabda, ra'aitun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Aku melihat neraka, ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Yakfurna, mereka kafir. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, mereka kafir kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir, mereka kafir kepada suami. Idza ahsana ahadukum ila ihdahun, apabila salah seorang dari kalian sudah banyak berbuat baik kepada seorang istri, thumma ra'at minka syai'an, kemudian gara-gara satu kesalahan dia lihat dari kamu, dia berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun. Lihat, Pak. Nabi mengatakan wanita seperti ini calon penduduk penghuni neraka. Gara-gara satu kesalahan di masa lalu, si istri ini melupakan kebaikan yang banyak dari suami. Gara-gara satu kesalahan dia ungkit-ungkit terus,
Gara-gara itulah Allah jadikan ia masuk ke neraka itu istri. Nauzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana dong Ustadz cara menasihatinya? Bawakan hadis ini. Nabi bersabda, ya, aku melihat api neraka ternyata kebanyakan penduduknya api neraka, apa laki-laki, apa perempuan. Saya bukan malaikat, saya laki-laki, saya manusia. Yang namanya manusia nggak lepas dari apa? Kesalahan. Tahu nggak? Kalau saya mau hitung-hitung kesalahan kamu, saya bisa loh. Saya bisa menghitung kesalahan kamu satu persatu, saya bisa. Kalau gara-gara satu kesalahan saya di masa lalu kemudian kamu ikut-ikut, ya, subhanallah. Saya sih bukan apa-apa, saya kasihan sama kamu. Saya tidak ingin kamu masuk neraka. Kalau saya mah gampang bisa kawin lagi, Nah ini antum harus nasihati, kasihan seperti itu ya, istri seperti itu kasihan. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan dengan alasan ingin beribadah kepada Allah, dan yang punya alasan dia mencintai seorang perempuan tersebut, tapi ustadz perempuan tersebut belum siap menikah dikarenakan laki-laki tersebut belum punya pekerjaan. Apakah wanita tersebut berhak menolak dengan alasan tersebut? Berhak. Bukan disebutkan dalam hadis, ada seorang wanita berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah dipinang oleh dua laki-laki. Yang pertama Muawiyah, yang satu Abu Jaham. Bagaimana menurut engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, adapun Muawiyah, fasaluk la manalah. Muawiyah itu miskin, gak punya duit. Adapun Abu Jaham, dia suka mukul. Tapi menikahlah dengan Usama. Lihat, Nabi memberikan alasan yang pertama siapa? Muawiyah. Muawiyah itu apa? Miskin, gak punya duit. Berarti kan Nabi SAW memberikan alasan ini kan? Ya. Nah sekarang si akhwat tadi melihat ikhwani belum punya pekerjaan. Lah kalau dia belum punya pekerjaan, dia akan menafkahi dengan apa? Kemudian si akhwati menolak gara-gara itu. Enggak masalah berdasarkan hadis tersebut. Karena hak menafkahi itu memang hak istri. Hak istri dia. Ya. Walaupun tentu seorang istri jangan melihat sebatas dari pekerjaan yang sifatnya tetap. Bilang, laki-laki itu harus bilang, Neng, saya ini, kalau dia orang Sunda nyebutnya Neng ya kalau perempuan. Neng, saya memang gak punya pekerjaan tetap Neng, tapi saya tetap bekerja kok. Apapun pekerjaan saya lakukan, yang penting saya bertanggung jawab sama istri. Ya, terkadang kan perempuan hanya sebatas melihat dia punya pekerjaan tetap apa enggak. Kesalahan besar itu juga. Lihatlah dia bekerja enggak dan mau enggak bertanggung jawab kepada apa? Istrinya. Karena sebagian laki-laki terkadang malas Pak cari nafkah. Bahkan malah menyuruh istrinya cari nafkah. Ini bencong. Enggak punya tanggung jawab, Om. Maka kalau memang wanita ini melihat si laki-laki ini punya tanggung jawab dan dia mau bekerja, walaupun dia nggak punya pekerjaan tetap, dia tetap bekerja, cari duit, walaupun dengan dagang bakso, dengan apa kek, yang jelas dia berusaha mencari, dia punya tanggung jawab, insya Allah ini baik. Ya, berarti dia punya tanggung jawab sebagai seorang suami. Ya. Apakah boleh saya melarang saudara saya berteman dengan temannya yang saya tahu temannya itu suka mengajak kepada hal-hal yang tidak baik? Sampai-sampai saya marah dan mengatakan kepada temannya itu, kalau memang mau berteman yang baik,
Jika tidak, lebih baik jangan berteman. Apakah saya berdosa? Bagus. Ini termasuk nasihat karena Allah. Ya, ingatkan, masalah teman penting dalam Islam. Dalam Al-Quran tuh baca ayatnya. Ada penduduk api neraka menyesal gara-gara teman. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan. Penduduk api neraka ini berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ba'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Penduduk api neraka itu berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh dia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan itu datang kepada saya. Lihat, dia masuk neraka gara-gara siapa? Temannya. Dia menyesal, kenapa saya punya teman kayak dia? Ingatkan itu. Bilang ke dia, temanmu agamamu. Rasulullah SAW bersabda, almaru ala dini khalilih. Seseorang di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, kata Rasulullah. Hendaklah ia melihat dengan siapa ia berteman. Tapi kan, kata dia, kalau saya nggak berteman dia, saya nanti disebut nggak gaul. Jangan khawatir disebut nggak gaul. Karena yang namanya gaul itu hanyalah dengan orang-orang yang membawa kita kepada kebaikan, bukan menjerumuskan kita kepada apa? Keburukan. Bukan. Bergaullah dengan teman-teman yang saleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, masalul jalisis salih, perumpamaan teman yang saleh itu apa? Seperti penjual minyak wangi, ya. Nah inilah Bapak, ya. Itu nasihat bagus sekali. Nasihati terus. Kalau kita tahu dia berteman dengan orang-orang yang selalu membawa dia kepada keburukan, ingatkan terus supaya dia ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sering belanja dan pakai cadar. Kalau keluar rumah dan dibilang sama orang non-muslim katanya teroris. Gimana ya Islam mensikapi kita disebut teroris? Terjadi juga sama temanku, diludahi gara-gara dia pakai cadar. Sabar. Ya. Semakin berat, semakin besar pahala. Nabi bersabda, para ulama mengatakan al-ajru biqadril masyaqqah. Besarnya pahala itu mengikuti beratnya amalan. Kalau pakai cadar disebut teroris, udahlah, cuekin aja. Ya, kalau saya teroris dari kemarin saya udah ngebom, Mas. Saya pakai cadar ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi mengatakan al-ibadatu fil harji ka hijratin ilaih. Beribadah di masa-masa fitnah pahalanya sama dengan hijrah kepadaku. Diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Berarti mengamalkan sunnah di masa-masa yang seperti itu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah, insyaallah. Ya. Justru dengan kita menyabarkan diri, diludahin, senyum, tak apa-apa, diludahin. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. Disebut teroris, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. Masya Allah. Ya. Dengan seperti itu, insya Allah hati kita akan terus sabar, insya Allah. Ingat terus bagaimana perjuangan dahulu para nabi, beratnya dalam mengemban apa? Dakwah. Ya, insya Allah. Mungkin kalau di Bali berat ya, yang pakai cadar ya. Kalau di Jakarta alhamdulillah Pak udah biasa. Ya. Pemandangan orang bercadar itu sudah terbiasa di sana. Alhamdulillah. Maaf Pak Ustadz, saya seorang istri yang sangat mencintai suami. Masya Allah. Insya Allah semuanya karena Allah, bukan karena duit ya. Nanti kalau nggak dikasih duit gimana?
Tapi Pak Ustadz, saya seorang istri yang sangat pencemburu Ustadz, terutama kepada mantan istrinya yang dahulu. Maaf Pak Ustadz, saya minta solusi agar saya tidak cemburu yang berlebihan terhadap suami. Pernah Rasulullah SAW ketika hendak melamar Ummu Salamah, Ummu Salamah kan ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu Abu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Hai Rasulullah, aku ini wanita yang sangat pencemburu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mintalah kepada Allah, ya, supaya Allah memberikan kepada kamu kekuatan. Berarti kalau kamu memang sangat pencemburu, mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kamu kekuatan, supaya tidak dikuasai oleh rasa cemburumu, akhirnya akibatnya kamu durhaka kepada suami. Yang kedua, jangan sampai setan menjadikan cemburumu itu sebagai pintu untuk menggoda kamu. Karena setan tuh pintar Pak. Untuk menggoda seorang manusia itu dia akan pelajari dulu kelemahannya dia apa nih. Antum Masya Allah ibadahnya jago, antum Masya Allah akidahnya kuat. Oh rupanya setan tahu antum pintunya sepak bola ini. Setan masuk situ Pak. Akhirnya dijadikan antum apa? Habis waktu antum untuk ikutin sepak bola. Setan berhasil. Istri ini Masya Allah sangat cinta suami, cemburunya luar biasa, dan itu lumrah. Karena yang namanya cemburu itu tanda cinta. Kalau ada istri nggak punya cemburu sama suami, tanda tanya besar itu. Ya, saya ragu jangan-jangan istrinya sudah nggak mau sama itu. Ya. Tapi kalau ada seorang istri cemburu sama suaminya, itu memang cinta, itu tanda cinta. Tapi jangan sampai cemburu ini menjadi pintu setan. Akhirnya apa? Cemburu ini menimbulkan suudzon dan suudzon kepada suami. Buruk sangka terus, buruk sangka terus. Akhirnya durhaka kepada suami. Waspadalah, waspadalah, kata Bang Nafi. Hati-hati. Ya. Maka berarti yang harus dilakukan oleh seorang istri apa? Setiap dia cemburu, tanyakan kepada dirinya, kenapa saya cemburu kepada dia? Oh saya cinta kepada dia, baik. Kenapa saya? Apakah cemburu saya ini akan menimbulkan durhaka kepada Allah atau tidak? Tanyakan. Saya kok cemburu banget sama dia, jadi sekarang jadi kemana-mana suami kalau terlambat saya jadi suudzon. Nah, mulai itu jadi pintu setan. Kalau sudah berubah menjadi cemburu yang berlebihan, akhirnya suudzon, bahaya. Ya. Karena seringkali munculnya pertengkaran dalam rumah tangga gara-gara suudzon itu, Pak. Suudzon. Suami itu kalau disuudzonin terus nggak betah, Mas. Kemana-mana disuudzonin, kemana-mana suudzonin. Jangan-jangan ke mantan istrinya. Saya yakin lama-lama suami tidak akan betah seperti itu. Saya banyak menemukan kasus seperti itu yang akhirnya apa? Saking kesalnya sama istrinya yang selalu suudzon sama dia, akhirnya kawin lagi dia. Benar. Kesal dia. Istrinya selalu suudzon terus sama dia. Pergi kemanapun disuudzonin, curigain. Kata suaminya, Pak, mana betah saya Ustadz hidup seperti itu, Ustadz dicurigain terus kayak maling. Ya udah sekalian aja jadi maling. Nah inilah ya akhi, maka dari itu istri ya cemburu boleh bagus, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai cemburu itu menjadi pintu setan yang menyebabkan kamu durhaka kepada suami kamu. Jadikan kecemburuan itu karena Allah. Ya. Kurangi dengan banyak bertakwa kepada Allah, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Ustadz ketika berada dalam puncak syahwat maksiat bisa timbul rasa cinta kepada Allah
sehingga dapat menggagalkan maksiat tersebut. Wah, ini sih udah tingkat tinggi, Mas. Ini tingkatannya Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan Nabi Yusuf, seorang pemuda yang ganteng, di depannya seorang wanita yang sangat cantik rupawan, di sebuah kamar yang tidak ada orang bisa melihatnya, dan wanita itu sudah mengunci kamar-kamar dan sudah menyerahkan tubuhnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan, kalau antum gitu gimana coba? Ya. Di depan antum wanita cantik jelita, masya Allah. Ya. Di sebuah kamar dan dia sendiri yang mau sama antum, gimana itu? Siapa di antara kita yang mampu menghadapi godaan seperti itu? Makanya kalau ternyata cinta Allah mengalahkan syahwatnya, saya katakan itu tingkat tinggi, luar biasa. Ya. Maka dari itu ya, di saat-saat seperti itulah kata para ulama, itulah hakikat ujian. Hakikat ujian itu kapan? Di saat di depan kita maksiat, syahwat kita menggebu dan kita mudah melakukan maksiat tersebut. Itulah hakikat ujian. Banyak di antara kita tidak lolos di saat itu, Pak, ujian. Maka dari itulah yang harus kita lakukan apa, Pak? Di saat kita dalam keadaan seperti itu, segera kita ingat ya akan beratnya akibat setelah itu. Nikmatnya sesaat, tapi adabnya berat sekali. Subhanallah. Di saat keadaan seperti itu, memang kita harus betul-betul lari, Pak. Harus lari. Ya. Makanya ya akhi, jangan antum berkata kepada Allah, ya Allah, kok sepi banget aku hidupku dari ujian, tolonglah uji aku ya Allah. Jangan. Susah nanti. Belum tentu kita mampu untuk menghadapi seperti itu. Tapi kalau kita dihadapkan pada ujian seperti itu, yang harus kita lakukan yang pertama, minta tolong terus kepada Allah. Terus minta tolong kepada Allah. Ya Allah, kuatkan hatiku. Ya Allah, kuatkan hatiku. Ya Allah. Firanda pernah cerita, ada seorang syekh, dia bercerita, saya pernah ke Indonesia. Ya. Kemudian saya menginap di sebuah hotel. Kemudian di malam itu tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Tok, tok. Saya buka, ternyata wanita yang cantik jelita. Dan wanita ini menawarkan diri kepada syekh tersebut. Syekh itu gemetar dia. Bagaimana wanita secantik itu menawarkan dirinya di saat tidak ada orang, dan dia bisa melakukan itu, bisa dia lakukan karena dia sendirian, gak ada siapa. Makanya dia segera tutup pintu, segera dia pergi ke kamar mandi, dia berwudu, dia segera sholat. Kemudian tak lama kemudian si wanita itu kembali mengetuk pintu dengan suaranya yang mendayu-dayu. Itu syekh. Wah, kata syekh, jiwa saya di antara dua keadaan, antara iya dan tidak. Bayangkan, wanita sangat cantik, kata dia. Akhirnya syekh terus tadarruk kepada Allah, minta dikuatkan kepada Allah. Sampai akhirnya si wanita itu pun pergilah. Dia selamat. Alhamdulillah. Akhirnya kata syekh, saya kalau seperti ini lama-lama saya tidak kuat. Akhirnya syekh langsung pesan tiket pulang. Sampainya di Bandar Jeddah, tiba-tiba ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kalau saya tawarkan Anda istri kedua? Oh ya, Masya Allah. Baik. Bagaimana kalau saya lihat dulu, boleh? Pas saya lihat ternyata jauh lebih cantik dari yang di Indonesia.
Alhamdulillah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Memang terkadang begitu Pak, hasilnya manis ya. Ketika kita berusaha sabar meninggalkan maksiat, Allah ganti dengan yang lebih baik 2 kali lipat dari itu insya Allah. Cuma masalahnya kalau lagi syahwat menggebu-gebu, pikiran pendek biasanya. Itu yang susah ya. Makanya banyak-banyak bertakarub kepada Allah, tadarruk kepada Allah, banyak terus minta kepada Allah kekuatan supaya dikuatkan ya. Bukankah kelalaian dalam ibadah itu sebuah adab dari Allah karena iman kita kurang, Ustaz? Akhi, kalau kelalaian itu sesuatu yang memang sesuatu yang sulit untuk kita hindari, Allah maafkan insya Allah. Saya akan bawakan dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika dalam sebuah peperangan ya, dan sebuah safar bersabda kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau berjaga-jaga malam ini di bukit sana? Seorang sahabat berkata, aku ya Rasulullah, aku akan cukupi kalian. Pergilah sahabat itu untuk berjaga di bukit tersebut, jangan sampai musuh menyerang dari sana. Maka Nabi dan para sahabat pun tidurlah. Di subuh harinya Nabi bertanya, apakah sudah kembali si fulan? Belum ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengkhawatirkan sampai masuk waktu subuh. Setelah masuk waktu subuh, Nabi bertanya lagi, apakah sudah pulang dia? Belum ya Rasulullah. Ternyata belum pulang juga ini orang yang berjaga di papan batas itu di bukit tersebut. Maka di iqamatlah, lalu Nabi pun sholat dalam keadaan menengok ke arah bukit. Nabi SAW sholat dalam keadaan apa? Menengok ke arah bukit karena mengkhawatirkan dia. Demikian sepanjang sholatnya. Lihat, apakah berarti ini adab dari Allah? Enggak kan? Iya. Sehingga diambil dari situ kata para ulama, berarti hal-hal yang seperti ini yang di luar kemampuan manusia enggak masalah. Allah maafkan insyaallah. Cuma jangan dijadikan sebuah kebiasaan. Kita ketika sedang sholat terkadang setan pasti ya, karena Rasulullah sudah mengabarkan bahwa di dalam sholat ada setan namanya khinzib. Dia yang selalu menggoda orang yang sedang sholat, dan dia kerjaannya mengingatkan apa yang kita tidak ingat sebelum sholat. Makanya akhirnya azakumullah wa yakum, di saat itu kita ya sedang sholat ingat sesuatu, maka segera kita fokus lagi. Nah di saat kita ingat itu kemudian kita fokuskan lagi, Allah maafkan, nggak masalah, karena itu sesuatu yang sulit untuk kita hindari. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Iya. Maka dari itu kita yang terpenting adalah yang pertama, berusahalah dulu sungguh-sungguh untuk khusyuk. Ketika kita sudah bersungguh-sungguh, tapi qadarullah kok tiba-tiba lewat sesuatu, ya, dan kita berusaha kembali lagi, maka itu Allah maafkan insyaallah. Umar bin Khattab saja pernah disebutkan dalam satu riwayat, gara-gara beliau sibuk, ya, mau ngatur pasukan, sholatnya lupa baca Al-Fatihah. Gara-gara itu lumrah, Pak. Lumrah. Apalagi kalau antum lagi banyak pikiran di kantor, banyak pikiran, kerjaan belum selesai, ya, bosnya marah-marah terus, aduh pusing kan. Akhirnya sholatnya nggak khusyuk, sulit memang. Sesuatu yang di luar kemampuan seorang hamba, Allah maafkan. Ya. Walaupun kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk terus. Ya. Udah cukup? Hah? Oh ini.
Wah, ada kuis katanya Mas. Yang bisa jawab dikasih hadiah. Pertanyaannya, sebutkan 4 sebab munculnya cinta. Nah tuh, yang pertama apa? Jangan lihat dong, jangan lihat catatan. Yang pertama apa? Fisik. Yang kedua? Yang ketiga? 4? Hah? Sam, nih, ambil. Pertanyaan selanjutnya. Irfan aja ya? Ahmad nggak usah kan? Oh ya udah. Pertanyaan selanjutnya. Apa ya? Sebutkan sebab yang menyebabkan seseorang atau 3 perkara yang apabila seseorang ada padanya 3 perkara itu dia akan mendapatkan manisnya iman. Ahsan, yang pertama. Yang kedua? Betul. Yang ketiga? Ahsan, barakallah. Udah cukup, alhamdulillah. Insyaallah besok subuh di mana? Di Masjid Sadar katanya. Ya. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini atau sore ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.